Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang materi kesebangunan. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menguasai hal berikut. Yang pertama, bisa menentukan hubungan antar sudut pada garis-garis yang berpotongan dan pada dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua, bisa mengestimasi besar sudut. Yang ketiga, menggunakan informasi mengenai sudut, baik itu sudut lurus, penyikut, sehadap, dan berseberangan pada bangun datar untuk menyelesaikan masalah untuk sudut yang tidak diketahui. Yang keempat, bisa menggunakan syarat kesebangunan untuk menentukan apakah dua segitiga tersebut sebangun. Yang kelima, yang terakhir, tentunya kalian bisa menggunakan syarat kesebangunan untuk menyelesaikan masalah. Adapun submateri yang akan kita pelajari berdasarkan peta konsep kesebangunan, yaitu yang pertama adalah hubungan antar sudut, yang ketiga arti kesebangunan, yang kedua arti kesebangunan, dan yang ketiga kesebangunan pada segitiga. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Kita dahulu dengan pengertian sudut. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita amati sebenarnya banyak hal-hal yang terkait dengan sudut. Misalkan di sini ya pintu atau jendela. Nah, pintu ini antara rangka yang ini nih dengan ini dia membentuk sudut, ya kan? Ataupun di jendela ini kayu yang ini membentuk sudut. Begitupun di jarum jam. Ini membentuk sudut antara jarum panjang dengan jarum pendek. Nah, ini adalah sudut. Sehingga sudut itu kalau kita lihat di sini diwakili dengan dua ruas garis yang bertemu ya pada satu titik. Oke, sehingga sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang titik pangkalnya sama. Titik pangkal itu ada di sini dan inilah sudutnya. Oke, ini disebut sudut BOA bisa atau sudut AOB. Nah, kemudian yang kali sudut ya, ini ada sudut. Nah, yang ini disebut kaki sudut ya. Begitupun ini adalah kaki sudut. Nah, besar sudut tidak ditentukan oleh panjangnya kaki sudut. Maksudnya apa? Walaupun kaki sudut ini kita perpanjang sepanjang apapun, ya, sepanjang-panjangnya, besar sudut itu tidak dipengaruhi oleh panjangnya kaki sudut. Ya. Selanjutnya kita mesti ketahui jenis-jenis sudut. Ini wajib kamu ketahui. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, sudut lancip. Besarnya kurang dari 90 derajat. Sehingga seperti sudut 87, 80, atau 89,9 itu disebut sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya persis tepat 90 derajat. Ya. Yang ketiga, sudut tumpul. Nah, ini ST ini maksudnya singkatan dari sudut tumpul ya. Kalau begini artinya bahwa sudut tumpul terletak di antara sudut 90 derajat dan 180 derajat. Misalkan sudut 92 itu sudut tumpul, sudut 150 yang besar 150 derajat itu sudut tumpul, atau 90,1 derajat itu pun sudut tumpul. Pokoknya besarnya terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya itu ada sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya persis 180 derajat. Ya, persis besarnya 180 derajat. Seperti apa sudut lurus? Jadi kalau misalnya ada garis, ya, ini kan ada garis yang menghadap kanan dan yang menghadap kiri. Nah, di sini titik pangkalnya. Nah, inilah sudut lurusnya. Ini besarnya, kalau kita pakai busur, besarnya adalah 180 derajat. Gitu. Selanjutnya, sudut refleks. Nah, SR di sini adalah singkatan dari sudut refleks ya. Maksudnya sudut refleks. Nah, ini artinya apa? Tadi sama seperti yang C. Nah, artinya bahwa sudut refleks itu terletak di antara 100 ya, besarnya itu terletak di antara 180 derajat dan 360 derajat. Maksudnya apa? Nah, kita perhatikan, misalkan di sini kita punya sudut. Ya. Ini ada, nah ini sudut apa yo? Kira-kira. Ya, sudut lancip. Ya. Dia pasti kurang dari 90
derajat. Karena kalau 90 derajat, ini ya, ini 90 derajat nih, seperti huruf L yang tegak lurus. Nah, kalau 90 derajat, ini ya, ini persis 90 derajat, itu dia disimbolkan dengan seperti huruf kotak kecil ini, bukan lengkung ya. Ini pasti 90 derajat. Nah, misalkan ini adalah 50 derajat. Sudut lancip ya. Nah, yang dimaksud sudut refleks, ini dia. Ini sebenarnya ada sudut juga di belakang 50 ini. Ini sudut refleks. Satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Nah, berarti sudut yang hijau ini nih, itu adalah 360 dikurang 50. 310 derajat. Nah, inilah sudut refleks seperti itu. Sama ini juga nih sudut refleksnya. Ini kan 90 derajat ya, yang sebelah sini 90 derajat, berarti yang belakangnya ini 360 derajat dikurang 90 derajat. Kenapa dikurang dari 360? Karena satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, 360 kurang 90 ini adalah 270 derajat. Berarti ini refleksnya adalah besarnya 270 derajat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Dan ada sudut penuh yang tadi sudah dibicarakan ya, sudut penuh atau suatu putaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Gitu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke hubungan antar sudut. Sebenarnya hubungan antar sudut banyak. Nah, kita coba 3 dahulu ini kita kuasai. Yang pertama itu adalah sudut bertolak belakang, yang kedua sudut berpenyiku, yang ketiga sudut berpelurus. Sekarang apa maksudnya dari ketiga hubungan antar sudut ini? Ya, kita bahas dulu sudut bertolak belakang. Dan sudut bertolak belakang seperti ini. Kalau kita lihat, misalkan di sini nih ada garis AB, kemudian garis CD yang berpotongan di sini di O. Nah, sudut ya yang di atas ini yang kuning dengan yang bawah kuning ini disebut sudut bertolak belakang. Dan yang kanan ini yang hijau dan yang kiri hijau ini disebut sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang sifat itu adalah sama besar. Maksudnya apa? Nah, misalkan ini 110 derajat. Berarti ini karena dia bertolak belakang, yang bawahnya juga pasti ya besarnya itu adalah 110 derajat. Itu pun yang hijau ini ya. Sekarang yang hijau ini besarnya adalah 70 derajat. Nah, berarti yang kiri juga besarnya 70 derajat. Gitu. Karena sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Sehingga di sini sudut AOD yaitu sama dengan sudut AOD nih ya. Sama dengan sudut COB. Begitupun yang kedua sudut AOC. AOC ini yang hijau kiri nih ya. Itu sama dengan besar sudut DOB. Gitu ya. Jadi sifat sudut yang bertolak belakang itu besar sudutnya sama besar. Oke. Lanjut sudut berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku, masih ingat kan tadi ya? Sudut siku-siku di slide sebelumnya. Di struktur L sini, nah ini ada sudut siku-siku. Besarnya berapa derajat? Besarnya adalah 90 derajat. Nah, di sini ada dua sudut yang berada di daerah sudut siku-siku. Ini ada X derajat, Y derajat. Karena dia sudut berpenyiku, nanti kalau X derajat ditambah Y derajat, itu pasti hasilnya adalah 50, adalah 90 derajat. Ya. Karena dia sudut yang berpenyiku. Ini pasti jumlahnya 90 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya, misalkan ini 40 derajat. Ya, sudut COA atau sudut AOC itu 40 derajat. Maka besar sudut BOC karena dia saling berpenyiku, pasti ini adalah 90 dikurang 40 derajat, yaitu 50 derajat. Seperti itu ya. Ini maksud sudut berpenyiku. Oke, lanjut sudut berpelurus. Sudut berpelurus. Oke, di pertemuan di slide sebelumnya sudah tahu sudut berpelurus, ini ada garis ke kanan, ini ada garis ke kanan, garis ke kiri bertemu di sini titik pangkalnya, maka ini adalah besarnya adalah 180 derajat. Nah, di sini ada garis OA dengan garis OB bertemu di titik O, ya titik pangkalnya. Titik O.
Nah, di sini karena dia berpelurus, maka sudut X nanti kalau ditambah Y, pasti dia hasilnya adalah 180 derajat. Maksudnya apa? Misalkan di sini adalah Y, misalkan besarnya adalah 45 derajat. Maka besar sudut X itu pasti itu adalah 180 dikurang 45 derajat, itu adalah sama dengan 135 derajat. Karena dia sudut lurus. Gimana? Udah oke ya? Jadi ada 3 tadi ya, hubungan antar sudut yang sementara kita pelajari, yaitu sudut bertolak belakang, sudut berpenyiku, dan yang ini adalah sudut berpelurus. Kalau sudah oke, kita lihat sekarang hubungan antar sudut dengan kombinasi aljabar sederhana. Itu dia, sudut berpenyiku, sudut berpelurus, dan sudut bertolak belakang. Secara ilustrasinya seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sudut bertolak belakang. Ini contoh soalnya. Perhatikan. Oke, ini diketahui sudut SOP adalah 45 derajat. Mana SOP? Nah, ini ya. SOP. Ini besarnya adalah 45 derajat. Tentukan besar sudut ROQ. Sudut ROQ. Ayo, ini sifat sudut bertolak belakang kan? Yang kanan dengan kiri. Ini bertolak belakang. Berarti karena sudut ROQ dengan SOP itu bertolak belakang, berarti sudut ROQ ini sama dengan sudut SOP kan? Karena dia bertolak belakang. Karena SOP itu 45, berarti ROQ juga 45 derajat. Oke. Dan sudut SOR. Nah, gimana tuh sudut SOR? Nah, sudut SOR yang ini dia. Sebentar. SOR itu yang ini. Ya kan? Nah, SOR dengan POS atau SOP, ya, SOR dengan SOP, ini dia. SOR dengan SOP, nah ini kan, itu berpelurus, ya, berpelurus, sehingga besar sudut SOR itu adalah 180 derajat dikurang 45 derajat, itu sama dengan 135 derajat. Oke? Nah, sekarang yang terakhir yang C, sudut POQ. Nah, sudut POQ itu kan bertolak belakang dengan sudut SOR. Sehingga sudut POQ itu sama dengan sudut SOR. Sama dengan 135 derajat. Lanjut, soal yang kedua. Tentukanlah nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Yang pertama, yang A. Ya. Nah, ini kan berpenyiku. 2A dengan 3 itu berpenyiku. Karena berpenyiku berarti 2A ditambah 3A itu sama dengan 90 derajat. Sifat aljabar, jumlahan 2A tambah 3A itu adalah 5A. Sama dengan 90 derajat. 5A di aljabar itu kan artinya 5 dikali A. Sama dengan 90. Atau 5 dikali berapa supaya 90 derajat. Itu sama juga, di A-nya sama dengan 90 derajat dibagi 9. 18 derajat. Ya, yang B. Nah, ini kan berpelurus semuanya nih. Ini sudut lurus. Digabungin ketiga sudut ini adalah sudut lurus. Sehingga karena dia sudut lurus, kalau dijumlahkan pasti jumlahnya adalah 180 derajat. Ditambah 5A ditambah 5. Ini sama dengan 180 derajat. Oke? Nah, A ditambah 5A itu adalah 6A. Kemudian 46 ditambah 29, 75. Dan 75 ditambah 15, 90 derajat. 5A tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 6A, diusahakan yang di sebelah kiri itu tinggal yang ada variabelnya ya.
yang mengandung variabel. Nah, yang angka doang kita pindahkan ke kanan. Nah, karena pindah ke kanan berarti ini berubah juga. Tadi ya penjumlahan menjadi pengurangan. 80 derajat dikurang 90 derajat. Nah, 180 kurang 90 itu adalah 90. Berarti A-nya 90 dibagi 6. Ya. Nah, di sini adalah 15 derajat. Begitu.